Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mengerjakan hukuman dari Teh Balkis untuk membuat video presentasi mengenai BNT. Untuk yang pertama adalah kita mengetahui dulu BNT itu adalah beda nyata terkecil yang biasanya digunakan untuk uji lanjut ya dari data-data yang telah kita dapatkan di tabel ANOVA biasanya udah berbentuk tabel ANOVA mendapatkan rata-rata perbedaan signifikan dari hasil tersebut kayak misalkan pelet A, pelet B, bedanya di mana perbedaannya gitu kayak dia beda banget atau gimana ya. Yang kedua selanjutnya adalah konsep dasarnya yang meliputi untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok. Jadi kayak untuk memastikan benar-benar ini sama. Jadi kita memastikan nggak ada beda sama sekali. Sesuai tabel ANOVA itu. Kalaupun ada, langsung kita buat keputusan. Yang ketiga adalah proses penggunaannya, yaitu kita harus ada tabel ANOVA dulu bahannya. Selanjutnya kita akan hitung rata-ratanya dengan rumus ya. Kita akan lihat rumusnya sebentar. Rumusnya adalah BNT sama dengan QA atau MSE per N. Nah, ini MSE ini adalah rata-rata kuadrat yang sisa ya, sisa galat. Dan N adalah jumlah perlakuan. Jadi setiap perlakuan atau kelompok itu dihitung masuknya ke N atau bisa penulisannya R. Beda rumus, beda ini juga ya. Untuk QA-nya adalah nilai kuantil dari distribusi. Jadi nilai kuantil dari distribusinya gitu. Yang pertama-tama adalah menghitung MSE. Kita akan mendapatkan ukuran variabilitas dalam data. Jadi kayak variannya akan kelihatan gitu. Dan menentukan QA mengacu pada tabel distribusi. Lalu menentukan nilai Q sesuai dengan derajat kebebasan yaitu DB ya tingkat signifikan yang diinginkan lah kurang lebihnya kayak DB-nya gitu. Lalu menghitung BNT menggunakan rumus yang di atas tadi. Dan selanjutnya perbandingan rata-rata kayak selisih antara rata-rata perlakuan. Jadi setiap perlakuan tuh ada rata-ratanya ditampilin eh, selisihnya ntar dilihat sama itunya di apa namanya dibandingin setiap hasil rata-rata perlakuan. Kalau permisalan untuk caranya saya udah rada lupa tapi yang jelas kurang lebihnya begini. Ada 3 perlakuan untuk pakan ikan, untuk pertumbuhan ikan dan ingin mengetahui perbedaan efektivitasnya. Jadi kayak seberapa berefek dia terhadap pertumbuhan ikan itu kita bisa lihat untuk penomorannya biasanya di tabel ANOVA ya kayak dari beratnya udah 3 minggu dia misal 3 gram yang A, yang B 6 gram, yang C 7 gram gitu. Itu ditampilin semua rata-rata per kelompok atau per perlakuannya. Eh, Lalu kita akan menentukan pasangan pakan mana yang memiliki pengaruh signifikan. Jadi ntar bakal dihitung ulang dengan cara mencari selisih gitu. Lalu kelebihannya dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan cara yang sistematis. Jadi kita melihat banget sistem perhitungannya dengan jelas gitu menggunakan BNT ini. Kalau hanya dengan kasat mata mungkin bisa melihat, tapi dengan sistematis atau penulisannya kita harus pakai BNT agar lebih pasti. Dan ada kekurangan juga yaitu eh, harus punya asumsi teman-teman. Jadi data ini emang kita harus paham banget, nggak bisa asal hitung aja. Kita punya asumsi bahwa data berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Variannya harus tetap sama, nggak boleh beda. Jika terdapat ketidakseimbangan dalam ukuran sampel, hasilnya mungkin tidak akurat. Jadi misalkan ada yang nggak pas nih kayaknya.
dalam pengukuran pembentukan bahan ujian, bahan penguji. Hasilnya bisa jauh berbeda dari sesuai asumsi kita gitu. Jadi intinya BNT ini memudahkan ya karena bedanya terkecil. Kita mencari kemungkinan perbedaan yang signifikan terjadi sebenarnya bukan perbedaan tapi terjadinya signifikan hasil dari perlakuan yang kita lakukan gitu. Rumusnya tadi ya BNT QA kali rata-rata kuadrat kuadrat Galat per N. Itu yang N-nya itu eh, ulangan per perlakuan. Jadi misalkan ada 4 kelompok atau empat yang perlakuan yang diulang gitu. Nah itu dihitungnya di situ masuknya. Dan mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Nopal, peace out. Dang.